Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di penghujung dari paruh kedua di bulan Ramadan ini. Hanya tinggal beberapa saat lagi maka Ramadan ini akan berlalu. Tanpa kita tahu apakah tahun depan kita masih bisa bertemu. Sehingga pertanyaan yang kemudian penting sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami terkait dengan pribadi yang baik di era milenial, apa yang harus kita lakukan? Sedikit barangkali informasi, disebut era milenial itu kan karena memang di era milenial itu ada satu kekhususan yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya, yaitu adanya pengembangan teknologi yang sangat masif. Tentu ada positif dan negatifnya. Dari sisi positif adalah informasi, pengetahuan itu cepat didapatkan. Tapi di sisi yang lain juga faktor negatif juga tidak bisa kita pungkiri. Hari ini fitnah, gosip, caci maki, segala macam itu tidak lagi berada di layar televisi, tapi ada di kantong kita masing-masing. Hanya tinggal pertanyaannya yang mana mau kita pakai. Itu tantangannya. Jadi kalau temanya adalah bagaimana cara menjadi muslim yang baik di era milenial, ada begitu banyak poin yang bisa kita berikan tentang akhlak yang baik, tentang kontribusi sosial, tentang pengetahuan, keseimbangan pengetahuan agama dan umum dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada satu poin karena waktu kita tidak banyak yang ingin saya bicarakan, yaitu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Beranjak dari hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis, di antaranya Ibnu Hibban, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru hadhimil ladzat, aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat yang menghancurkan kelezatan. Jika Bapak bertanya apa itu yang menghancur kelezatan, maka semua mengerti bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah adalah kematian. Kematian itu menghentikan dari semua kelezatan. Kematian itu menghentikan kita dari semua hiruk pikuk dunia. Sehingga ada hadis di dalam Sahih Muslim yang bagus sekali ungkapannya. Ketika Rasulullah mengatakan begini, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Siapa yang mencintai pertemuannya dengan Allah, maka Allah juga akan mencintai pertemuan Allah dengan dirinya. Sebaliknya, siapa yang membenci pertemuannya dengan Allah, maka Allah juga akan membenci pertemuan dengan dirinya. Saya sering mengadakan dalil ini sebagai dasar supaya tidak ada yang membenci kematian ataupun takut sama kematian. Berapa banyak orang ketika dibicarakan kematian itu merinding, takut. Padahal kematian bukan sesuatu yang ditakutkan, itu pintu gerbang keindahan. Kenapa? Karena jalan bertemunya dengan Allah itu yang melalui pintu kematian. Seorang hamba tidak akan mungkin bisa bertemu dengan Rabb-nya jika tidak mati. Maka ketika suatu malam Rasulullah mengajak Abu Muwaihibah keluar dari rumah ke pemakaman Baqi. Kata Rasulullah, "Abu Muwaihibah, temanin saya ke pemakaman Baqi." Pergilah Rasulullah dengan Abu Muwaihibah. Sesampai di Baqi, Rasulullah berdoa kepada orang yang dikuburkan di pemakaman Baqi. Lalu Rasulullah menoleh ke Abu Muwaihibah. Apa kata Rasulullah? "Wahai Abu Muwaihibah,
Aku baru saja diberi pilihan oleh Allah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Aku baru dipilih, dibuat pilihan oleh Allah. Yang pertama kata Rasulullah, dua pilihan. Yang pertama, u'titu mafatiha khazainil ard wal khulda fi thummal jannah. Pertama pilihan yang diberikan oleh Allah kepadaku, aku dikasih kunci-kunci perbendarahan dunia. Semua dikasih. Kaya, kuasa, semua dikasih ke Rasulullah. Terus bersamaan dengan itu dikasih keabadian. Artinya Rasulullah tidak akan meninggal sampai kiamat dunia. Saat itulah beliau meninggal. Jadi kalau dunia tidak kiamat, beliau tidak meninggal. Itu pilihan. Lalu dimasukkan ke dalam surga. Ini pilihan pertama, 3. Dikasih perbendaharaan dunia, keabadian. Yang ketiga, surga. Terus dikasih pilihan yang kedua. Pilihan kedua cuma ada 2 isinya. Mati, masuk surga. Meninggal, masuk surga. Apa kata Rasulullah? Apa kata Abu Muwaihibah ketika mendengar Rasulullah begitu? Ya Rasulullah, nggak usah pikir panjang, pilih saja yang pertama. Saya pun akan milih begitu kalau datang malaikat. Amna Isra pilih mana? Saya pilih surga. Yang pertama udah pasti masuk surga. Yang kedua udah pasti masuk surga. Ya mendingan pilih yang pertama, minimal jadi raja sebentar di dunia kan sampai hari kiamat. Surga sudah pasti. Tapi tidak dengan Rasulullah. Beliau milih yang kedua. Beliau tidak mau memilih perbendaharaan dunia. Beliau tidak mau memilih keabadian di dunia, baru kemudian dimasukkan ke surga. Tapi beliau memilih mati untuk kemudian masuk surga. Kenapa? Karena ada satu unsur yang beliau inginkan dari kematian, perjumpaannya dengan Rabb, kerinduannya kepada Allah. Maka kalau kita baca kitab tasawuf, orang yang tidak rindu bertemu dengan Allah, imannya tidak sempurna. Maka jangan takut mati. Jangan takut mati. Itulah cara kita bertemu dengan Allah. Kalau ada orang menyebutkan mati, jangan takut, jangan khawatir. Cukup berdoa saja supaya kita semuanya husnul khatimah. Begitu. Dan yang menarik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah merindukan hambanya. Allah itu merindukan hamba-hambanya. Karena Allah lah yang menciptakan hamba-hambanya, dan Allah menginginkan hamba itu kembali kepada dirinya. Maka coba lihat ayat Al-Quran, "Tsumma ila rabbihi yurja'un, tsumma ila rabbikum turja'un, tsumma ilallahi turja'un." Coba lihat bahasanya. Kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka dikembalikan, kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan, kepada Allah lah kamu dikembalikan. Semua bahasanya seperti itu. Para ulama menjelaskan, itu bukti bahwa keinginan Allah ketika menciptakan manusia itu dikembalikan kepada dirinya. Karena Allah lah pemilik sesungguhnya. Allah rindu bertemu dengan hambanya. Maka ketika Allah membanggakan hambanya, dipanggil malaikat. Yang pertama dipanggil itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril dipanggil. Ketika dipanggil malaikat Jibril, kata Allah kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril," terkait dengan hamba, satu orang hamba itu, "Ana uhibbuh," aku mencintai hamba tersebut, kata Allah. "Fa ahibbah," wahai Jibril, hendaklah engkau cinta kepada dia. Jibril habis mendengar firman Allah langsung mencintai tanpa basa-basi. Turun Jibril ke setiap lapisan langit, mengatakan kepada seluruh malaikat di 7 lapis langit, Allah sudah mencintai hamba itu dan aku pun mencintainya, hendaklah kalian semua mencintainya. Maka semuanya mencintai. Pertanyaannya, siapa yang sanggup membenci ketika penduduk langit dan Allah mencintai? Siapa yang sanggup membenci? Maka jangan takut kematian. Kematian itu adalah fase yang setiap orang akan dilewati, suka ataupun tidak. Maka ketika saat itu datang, hadapi dengan rasa senang. Karena siapa yang menyenangi pertemuannya dengan Allah, maka Allah juga akan menyenanginya. Siapa yang membenci pertemuannya dengan Allah, Allah juga akan membenci pertemuan dengan hamba tersebut. Makanya ada hadis, "Ana 'inda dhanni 'abdi," kata Allah dalam hadis qudsi. Aku itu bagaimana prasangka hambaku kepadaku.
Kalau hambaku berprasangka buruk kepadaku, maka aku akan bersikap buruk kepada orang itu. Tapi kalau hamba itu berprasangka baik, ini lagi susah, duit kagak ada, makan susah, tapi terus berprasangka baik, mesti akan Allah selesaikan itu masalah. Cepat ataupun lambat. Cepat ataupun lambat. Kalau ini dilakukan, tantangan di era ini insya Allah bisa dilalui. Itu sebabnya kenapa Rasulullah mengingatkan kita untuk mengingat kematian. Karena memang dunia tidak boleh dilupakan, tapi ingat, yang harus dikejar dan dicari adalah akhirat. Bahasa dunia famshu fi manakibiha, berjalan di atas permukaannya. Tapi ketika bicara akhirat, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah, fafirru ilallah, berlarilah kamu kepada Allah. Itu bahasanya begitu. Bahasa Al-Qur'annya seperti itu. Maka kemudian bagaimana mungkin orang yang kemudian hatinya sudah meyakini Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad Rasulnya, kemudian masih memilih dunia di atas akhirat. Hidup tidak kita lupakan, tapi penyeimbangnya harus banyak mengingat akhirat, khususnya mengingat kematian. Jangan pernah selama bulan Ramadan setiap hari itu berdoa kepada Allah sekurang-kurangnya seperti doa yang kami pimpin tadi. Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut yang aku akan hadapi nantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan di dalam hadis Imam Muslim ketika beliau meninggal, saat beliau sedang panas sekali badannya, beliau ambil air lalu beliau basuh wajahnya. Di saat beliau memercikkan tangan dari air di tangan beliau, lalu beliau mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, sesungguhnya ada sakarat pada saat kematian. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Lailatul Qadar ini akan ada penentuan. Yang belum meninggal berarti namanya belum tercatat tahun yang lalu. Kita nggak tahu apakah malam Lailatul Qadar ada di antara kita yang namanya akan dicatat oleh Allah, yang akan didatangi oleh malaikat maut nanti. Jangan takut. Pede. Ketika malaikat maut datang, senyumkan. Ini momen di mana aku mau bertemu Tuhanku. Karena malaikat maut tidak bisa mencabut nyawa kalau Allah tidak mengizinkan. Kalau Allah sudah mengizinkan, artinya Allah rindu bertemu dengan kita. Kenapa kita tidak rindu bertemu dengan yang menciptakan? Begitu cara kita melihat. Sehingga tidak perlu ditakuti. Tapi senanglah ketika maut itu datang. Berbahagialah ketika kematian itu tiba. Karena itulah pintu gerbang untuk bertemu dengan yang maha menciptakan. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga ini memberikan semangat untuk kita di akhir Ramadan untuk terus beribadah dengan kuat, untuk menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri sampai di sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان